musyawarah itu simbol dari gotong royong gitu. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ada yang membawa kita ke Ekasila, berarti akan menghilangkan ketuhanan Yang Maha Esa, itu salah baca gitu ya. Karena gotong royong itu ada di seluruh sila. Keadilan sosial hanya bisa terwujud kalau dikerjakan secara gotong royong, gitu loh. Nggak mungkin kalau tanpa gotong royong keadilan sosial nggak mungkin terjadi. Yang ada justru ketimpangan sosial, gitu. Nah, dengan adanya kerjasama gotong royong, maka keadilan sosial itu bisa diwujudkan. Gitu. Nah itu urgensi dari ideologi. Ideologi itu cita-cita, gitu ya. Jadi kita tetap perlu cita-cita, meskipun era sekarang itu era teknologi, ya, era di mana semua orang sudah individualistik, ya, tetapi momen-momen tertentu, ya, kita tetap memerlukan kebangsaan kita, rasa kebangsaan kita, ya, agar kemudian kita tidak tergilas oleh zaman, gitu. Ya, kita tidak tergilas oleh zaman. Nah, Pancasila itu pada dasarnya bersifat kolektivis, tadi saya katakan. Karena itu Pancasila sebenarnya ada dalam rumpun sosialis. Tetapi sosialis yang pro pasar tadi, pro hak asasi manusia, gitu ya. Kita bukan seperti sosialisme komunisme, tidak. Tetapi kita kolektivis tetapi pro pasar. Pro individu tetapi juga ada pengaman bagi orang-orang yang kalah. Karena dalam setiap pasar pasti ada orang kalah. Gak mungkin dalam pasar itu semuanya menang, dalam persaingan semua menang, enggak. Mungkin yang menang 1-2 gitu. Seperti surveinya HIPMI kemarin atau tahun lalu, 1% rakyat Indonesia itu memiliki 50% aset negara, aset bangsa. Jadi 1% itu memiliki 50% kekayaan kita. Nah, itu kan sebenarnya ketimpangan kan. Artinya apa? Artinya keadilan sosial belum terwujud. Kenapa bisa seperti itu? Kita bisa katakan bahwa Pancasila sudah ditinggalkan, gitu ya. Pancasila sudah ditinggalkan. Mereka yang harusnya bayar pajak lebih besar, buktinya mereka tidak bayar pajak. Banyak misalnya Ferrari, Lamborghini yang bodong, ya kan? Kemudian banyak pula tanah yang disiasati agar pajaknya lebih murah. Dengan cara apa? Kong kali kong dengan petugas pajak, kan dari dulu sudah ada begitu kan? Nah, itu tindakan yang anti Pancasila. Itu tindakan yang merusak Pancasila. Karena dengan tindakan-tindakan seperti itu, keadilan sosial menjadi semakin jauh dan kita menjadi semakin liberal kapitalistik. Ya. Kita semakin jatuh lagi ke dalam liberalisme kapitalisme pada saat MPR mengamandemen UUD 45 4 kali. Tahun berapa? Amandemen 99 waktu awal reformasi, 2000, 2001, 2002. Nah, hasil dari amandemen itu menjauhkan konstitusi kita dari kolektivisme dan lebih mendekatkan ke individualisme, ke pasar. Gitu ya. Sistem ekonomi yang tadinya kekeluargaan, ya, kemudian diganti menjadi individu. Gitu. Itu yang paling nyata dan lain-lain. Gitu ya. Nah, di era yang sekarang sudah semakin mengglobal, kemudian konstitusi kita sudah semakin individu, ya, maka sebenarnya penggalian kembali terhadap Pancasila justru semakin urgen. Ya. Kalau kita tidak mau menjadi bangsa yang hanya mengekor saja, gitu. Nah, kalau kita ingin berhasil, gitu ya, tentu saja kita harus berpegang pada cita-cita itu, gitu ya. Semua negara berhasil itu negara-negara yang berpegang pada cita-cita, negara-negara yang berpegang pada national interest dan national security, ya, dan national interest. Negara-negara yang mementingkan keamanan nasional dan kepentingan nasional, akhirnya mereka sukses, gitu loh. Kita lihat misalnya India sukses di software, ya. Cina sukses di hardware,
Indonesia nowhere. Ya kan? Kenapa? Karena kita belum mengedepankan kepentingan nasional gitu. Ya. Buktinya apa? Pejabat-pejabat sekarang kalau bisa didatangkan dari luar negeri, diimpor, ya impor saja gitu. Kenapa harus membangun sendiri? Nah, itu paham yang fatal sekali. Ya, akhirnya kita tidak punya kekuatan apapun gitu. Ya. Coba lihat China sekarang. Itu sudah melebihi Amerika. Kenapa? Karena diawali dari national interest dan national security, kepentingan nasional dan keamanan nasional. Gitu. Bahkan sekarang ada gerakan untuk agar orang Cina itu keluar dari Cina, tetapi bukan jadi bangsa lain, tapi tetap jadi kaki-kakinya Cina gitu. Wah, semakin hebat sekali mereka gitu. Karena dilandasi oleh tadi national interest dan national security. Gitu. Apa di bawahnya adalah karakter bangsa. Makanya di tahun 45 Bung Karno mengatakan tugas generasi ke depan adalah nation character building. Kalau generasi ke depan tidak melakukan karakter bangsa, membangun karakter bangsa, maka jangan salah kalau bangsa kita jadi bangsa kuli. 70 tahun kemudian terbukti. Ya. Terbukti bahwa kita hanya jadi bangsa kuli, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Memang yang bangsa kita yang keluar negeri itu kebanyakan expert, ahli. Tidak kan? Rata-rata di domestik, ART, bangsa kuli. Di dalam negeri, coba lihat perusahaan-perusahaan di Sudirman, Tamrin itu. Pucuk-pucuk pimpinannya orang apa? Perusahaan-perusahaan itu. Ekspatriat. Ya. Orang kitanya ya di bawah-bawah itu ya jadi kuli. Kenapa bisa begitu? Karena kita melepaskan tugas nation character building. Apa tugas nation character building? Memegang teguh Pancasila. Memegang teguh Pancasila dan kemudian mengimplementasikannya gitu. Ya, mengimplementasikannya. Ekonomi rakyat itu sudah ditinggalkan. Makanya ekonomi rakyat sekarang jadi melarat gitu kan? Karena ditinggalkan. 1% menguasai 50% kekayaan nasional, kata HIPMI. Itu pengusaha sendiri yang bilang loh. Ya, itu membuka ininya sendiri dia gitu bahwa kita serakah sekali nih. Ya, kita yang hanya 1% ini punya setengahnya dari kekayaan bangsa Indonesia gitu. Luar biasa gitu ya. Nah, era milenial, era teknologi itu sebenarnya kesempatan untuk mengubah itu. Kenapa? Karena teknologi bisa mengubah sistem yang tadinya korporat besar gitu ya menjadi orang per orang. Ya. Setiap orang sekarang bisa bisnis loh dan bisa jual barang ke luar negeri. Benar gak? Setiap orang bisa dengan teknologi. Gitu loh. Memanfaatkan yang sudah ada misalnya Lazada, ya, Amazon, dalam negeri. Tokopedia atau Shopee gitu ya. Kita kan bisa menjadi pemilik toko-toko di situ. Ya. Nah, era teknologi juga menjadi era kerjasama gotong royong tadi, gitu ya. Tapi gotong royong yang definisinya diubah. Kalau gotong royong zaman dulu kan definisinya kerjasama sukarela, ya, membantu tetangga, misalnya membangun rumah di desa-desa kan dulu gotong royong sistemnya. Gotong royong sekarang definisinya harus diubah. Jadi gotong royong sekarang itu bekerja sama untuk mencapai kepentingan nasional dan keamanan nasional, gitu ya, untuk kebesaran bangsa. Nah, kalau sudah definisi seperti itu, Gojek itu gotong royong loh. Ya, memang itu korporasi, memang itu mencari untung, ada aliran uang di situ. Tetapi jangan lupa banyak orang yang kemudian bisa berusaha di situ. Gitu ya. Tinggal kita perjuangkan keadilannya lah bagi mitra. Namanya juga mitra kan, dia mitra itu kan bergotong royong berarti, mitra Gojek gitu. Dia bukan karyawan Gojek, tapi mitra. Artinya itu bergotong royong memang. Nah, tinggal yang diperjuangkan adalah pembagian bagi si mitra ini harus lebih menyejahterakan dibanding si grupnya gitu ya. Siapa itu? Nadiem ya. Nadiem jangan terlalu kaya dong, ya kan? Presentasinya kurangi
kemudian agar mitra-mitranya itu bisa lebih sejahtera. Saya kira di situ kesempatannya. Jadi milenial ya justru lebih harus memahami dan mempraktekkan kembali Pancasila. Karena dalam Pancasila ada gotong royong. Sistem ekonomi yang sekarang swasta ya memunculkan konglomerat yang kekayaannya luar biasa dan kemelaratan di rakyat itu bisa dihilangkan dengan sistem Pancasila gitu, dengan gotong royong. Ya. Tinggal kita pelajarilah makna Pancasila itu seperti apa gitu ya. Ada yang mengatakan Marhaenisme itu kan lebih penting Marhaenisme dari Pancasila. Yang mengatakan seperti itu belum paham. Gitu ya. Pancasila itu di dalamnya ada Marhaenisme. Ya. Marhaenisme itu adalah sistem sosialisme ala Soekarno. Nah, Pancasila itu sistem sosialisme ala Soekarno yang bukan komunisme. Gitu ya. Jadi kalau di Uni Soviet ada Marxisme, Leninisme, di Cina ada Marxisme, Maoisme, maka di kita ada Marxisme, Soekarnoisme yang namanya Marhaenisme. Marhaenisme itu ada di dalam Pancasila. Jadi Bung Karno itu sudah menyusun filsafat yang luar biasa solid, luar biasa besar kalau Anda perdalam. Dan itu bisa menjadikan bangsa kita besar, bisa menjadikan bangsa kita bisa survive di era teknologi sekarang. Karena era teknologi sekarang itu tidak hanya survival of the fittest seperti kata Charles Darwin, ya. Tidak hanya survival bagi yang kuat, tidak, tetapi juga survival of the fastest, survival bagi yang tercepat. Gitu ya. Kenapa Google, kenapa YouTube, kenapa Microsoft bisa merajai? Karena dia tercepat. Itulah survival of the fastest. Milenial memerlukan Pancasila untuk bisa mewujudkan survival of the fittest dan survival of the fastest dan memenangkan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar ke depan. Saya kira itu.